Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Afifah Cahyani. Di sini saya akan memaparkan poin A, kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, kepribadian, sikap, serta karakteristik pribadi lainnya yang dimiliki manusia serta diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Basarnas memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum, baik sebagai akademisi ataupun praktisi. Karena itu, mereka ahli dan pakar di bidang berbicara secara formal di pengadilan. Sebagai organisasi yang bergerak dalam wilayah formal, Basarnas harus mempunyai sumber daya manusia atau arbiter yang mumpuni dalam bidang hukum. Hal demikian tercermin dalam kemampuan seseorang arbiter berfungsi baik ahli di bidang akademisi ataupun secara praktisi. Oleh sebab itu, mereka yang dipilih tentunya ahli dan pakar di bidang ilmu pewacara secara resmi di Basarnas. Kompetensi itulah yang merupakan tolak ukur bagi suatu lembaga ataupun sebuah instansi di dalam merencanakan, kemudian mengelola dan memanfaatkan SDM yang ada dengan sebaik-baiknya, baik dilakukan proses rekrutmen dan penyeleksian, suatu pelatihan dan pengembangan bakat ataupun manajemen sebuah kinerja yang dimiliki. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Isnawati sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan di poin B, yaitu tentang tantangan dan prospek Basarnas. Yang merupakan tantangan tersendiri bagi seorang arbiter syariah di Basarnas dalam menyelesaikan suatu sengketa perbankan syariah adalah yang pertama, seorang arbiter harus mempunyai keahlian serta wawasan yang luas ketika dihadapkan dengan yang namanya arbitrase nasional. Yang kedua, walaupun kantor arbitrase terdapat di beberapa kota besar seperti Jakarta, Palembang, Makassar, akan tetapi masih sedikit menangani perkara-perkara dibandingkan dengan pengadilan negeri yang di kantornya tersedia di berbagai kota. Yang ketiga, keberadaan lembaga arbitrase syariah ini sangat minim yang mengetahuinya. Lalu penyelesaian sengketa di Basarnas melalui arbitrase syariah dinilai prospek diterapkan dengan alasan. Yang pertama, perbankan syariah semakin banyak bermunculan di Indonesia mengingat semakin banyaknya kebutuhan atas perbankan. Yang kedua, melihat pertumbuhan keuangan syariah, nampaknya arbiter dalam lembaga arbitrase syariah mempunyai prospek yang cukup bagus untuk masa depan, tentu ditopang dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga sangat prospek menggunakan badan arbitrase syariah ketika dalam perselisihan. Yang keempat, keberadaan lembaga Basarnas. Tujuannya adalah sebagai lembaga arbitrase syariah yang merupakan salah satu dari kaitan historis, yuridis maupun sosiologis keislaman bisa dikemukakan bahwa sangat kuat landasan hukum yang bersumber baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumrati Nurul Komariah. Di sini saya akan menjelaskan pada poin C, yaitu keterbatasan jaringan kantor Basarnas. Sejak didirikan pada tahun 1993 dengan nama Badan Muamalat Indonesia, yang kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Perubahan tersebut tidak hanya dari aspek penamaan saja, akan tetapi secara struktur kelembagaan, Basarnas yang sebelumnya bernaung di bawah yayasan yang bersifat otonom dan mandiri beralih di bawah struktural Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Badan Arbitrase Syariah Nasional berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain. Kedudukan Basarnas yang sentralistik menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Keterbatasan jaringan kantor menjadikan Basarnas kurang dikenal di kalangan masyarakat luas. Hal ini dipengaruhi oleh sumber pendanaan yang tidak terikat, sehingga secara organisasi Basarnas sulit mengembangkan eksistensi dan sumber daya manusia, baik pengurus maupun arbiter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator yang sebelumnya.
D. Lemahnya dasar hukum arbitrase syariah. Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi didasarkan pada perjanjian para pihak yang mencantumkan klausal forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian tersebut dapat dilakukan sebelum sengketa atau setelah sengketa terjadi. Pengadilan tidak berhak ikut campur terhadap penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan arbitrase syariah. Pengaturan hukum arbitrase syariah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mereka itu eksekusi keputusan arbitrase syariah juga berdasarkan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Badan arbitrase tidak memiliki perangkat atau dasar hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang, atau proses pengosongan atas sebuah bangunan sengketa. Putusan Badan Arbitrase Syariah harus diikuti dengan permohonan ke pengadilan negeri untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya, baik sita, lelang, dan pengosongan. Karena itu, pihak-pihak yang bersengketa harus melalui dua lembaga yang berbeda, yaitu Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Negeri untuk dapat menyelesaikan sengketa. Sumber pendanaan yang tidak jelas. Ketentuan keuangan dan sumber dana Badan Arbitrase Syariah Nasional diatur dalam Pedoman Dasar Badan Arbitrase Syariah. Pasal 4 yang menyebutkan bahwa keuangan Badan Arbitrase Syariah Nasional diperoleh dari sumbangan Majelis Ulama Indonesia, sumbangan dari masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat, pendapat lain yang halal dan sah. Sumber pendanaan dan keuangan yang tidak tetap inilah yang menjadi salah satu kendala di Basarnas untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. Secara empiris, aktivitas kantor tidak memperlihatkan alur kerja dan aktivitas yang tinggi, struktur pegawai yang tidak jelas, serta jam kerja kantor yang tidak terukur. Bekerja di kantor Basarnas membutuhkan energi keikhlasan yang tinggi, karena sumber pendanaan yang tidak jelas sehingga terkadang pegawai harus menutupi biaya operasional dari dana pribadinya. Keterlibatan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank untuk terlibat dalam pendanaan pernah diwancanakan. Namun hal tersebut tidak direalisasikan secara etis. Hal tersebut dapat menimbulkan putusan Basarnas tidak objektif karena faktor kedekatan emosional. Karena itu, semestinya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan yang bersifat independen harus memberikan perhatian serius terkait pendanaan dan sumber keuangan Basarnas.